Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hadir, Engkau punya rencana dan tujuan dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu layak untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan serial bulan lalu. Kita belajar mengenai kedaulatan Tuhan di dalam pemilihan, di mana Tuhan berdaulat untuk memilih siapa yang Dia mau pilih, siapa yang Dia mau kasihi. Allah memilih. Dan kita belajar di sana bahwa Manasye meskipun sebagai anak sulung, dia tidak menerima berkat sulung, tapi justru Tuhan memilih Efraim. Ya. Nah, di dalam rangkaian seri Allah memilih, Bapak Gembala juga ada memberi masukan, Steve boleh dilanjutkan mengenai Allah memilih, kita boleh coba lihat masing-masing tokoh di dalam Alkitab dikaitkan dengan pemilihan Tuhan. Dan saya coba untuk masuk ke dalam seri itu, dan hari ini saya pilih satu tokoh yang nanti akan sama-sama kita bahas. Sangat kita kenal sekali tokoh ini. Ya. Tetapi siapakah tokoh ini? Apakah dia memang seorang tokoh, sosok yang sempurna sehingga Tuhan pilih? Atau siapakah dia? Tapi pada akhirnya Tuhan pilih dia menjadi seseorang yang begitu besar di dalam gereja peranannya. Gitu ya. Nah, dalam hari-hari ini, dalam dunia yang serba cepat seperti saat ini, dunia menuntut kita semua untuk menjadi pemenang. Sangat sulit bagi orang-orang untuk tertinggal atau mengalami kegagalan di tengah-tengah dunia ini. Tuntutan dunia adalah kita harus menjadi yang terbaik, terdepan, teratas, dan semuanya. Kalau memang begitu ceritanya, apakah tidak ada ruang bagi kegagalan dalam kehidupan manusia? Apakah manusia memang diciptakan oleh Tuhan untuk hanya menikmati kemenangan, hanya menikmati berkat? Sepertinya kisah dalam Alkitab gak seperti itu. Karena kita menemukan begitu banyak tokoh kisah dalam Alkitab yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi karena Tuhan yang memampukan dia, merubah hidup dia menjadi sosok pribadi yang dipakai sebagai alat Tuhan dengan sangat luar biasa. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, kita menemukan satu ayat yang sangat simpel dan saya percaya Bapak Ibu tahu ayat ini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa. Jadi dari ayat ini kalau kita renungkan Bapak Ibu, apa yang dapat kita dapatkan dari sini? Sesungguhnya kata Tuhan, di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa. Jadi ada orang saleh yang berbuat baik ada, banyak. Tetapi meskipun dia orang saleh dan dia orang baik, tetapi tetap dia adalah orang yang punya dosa. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Dalam bahasa kita sehari-hari dikatakan apa? Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Nah, kita sering mendengar itu kan ya. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna di muka bumi ini. Ini memberikan kepada kita dua dimensi pemahaman. Keluar dan ke dalam diri kita. Keluar berarti Tuhan ingin mengajar kita. Jangan pernah kita mengidolakan manusia tanpa batas. Karena manusia semuanya tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan hal seperti ini. Tapi sering kali meskipun kita tahu, yang justru kita sembah bukan Tuhan. Yang justru kita sembah adalah manusia. Begitu banyak di dalam pekerjaan, orang mengidolakan atasannya, mengidolakan bosnya. Di dalam komunitas, orang mengidolakan siapa? Sosok yang sukses, yang punya kepintaran, yang punya semuanya kelebihan. Di dalam pelayanan di gereja, jemaat mengidolakan hamba Tuhan. Sebegitu mengidolakannya sampai menggantikan posisi Tuhan. Hamba Tuhan itu berbicara didengar. Tapi begitu Tuhan yang berbicara enggak kedengaran suaranya. Di sini ayat ini kita belajar. Sesaleh-salehnya orang, sebaik-baiknya orang, enggak ada orang enggak berbuat dosa. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengidolakan seorang manusia, seorang pun, karena hanya Tuhan yang pantas kita idolakan. Ya. Poin yang kedua, memandang diri kita
Oke, sekarang kita paham. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu, saudara, dan saya. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Berarti apa? Kita masih punya potensi menjadi gagal dalam hidup ini. Ketika kita dalam bekerja, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bergereja, ada kemungkinan kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Dan bagaimana cara pandang kita memandang kegagalan itu? Jangan kita memandang kegagalan itu sebagai seperti dosa yang tidak diampuni. Karena dosa pun yang sangat besar pun sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Ini yang Tuhan mau ajarkan melalui satu ayat yang simpel ini. Jangan pernah kita mengidolakan manusia karena tidak ada yang sempurna. Dan karena kita pun tidak sempurna, berilah ruang kepada diri kita untuk seandainya kita diizinkan Tuhan mengalami kegagalan dalam hidup kita. Karena kegagalan itu sekali lagi bukan satu dosa yang tidak terampuni. Implikasinya apa? Ketika kita menjadi seseorang yang sangat mementingkan keberhasilan, kita menjadi seseorang yang tanpa disadari, seseorang yang kita sebut sering perfeksionis. Kita ingin semuanya berjalan segitu sempurna, mengatur sedemikian detail, dan tanpa disadari, kita ingin menjadi semua yang terbaik dalam bidang yang kita lakukan. Dalam pelayanan kita mau menjadi yang terbaik, kita mau jadi pemimpin. Di bidang musik kita mau jadi yang terbaik, di bidang nyanyi kita mau jadi yang terbaik, di bidang asyir kita mau jadi yang terdepan. Di bidang kerjaan kita mau jadi yang paling top pemimpin. Di bidang komunitas kita ingin jadi orang yang paling diidolakan. Ini adalah semua yang dunia approve, setuju hal ini. Tapi tanpa kita sadari, ketika semua ini kita lakukan, beberapa banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Orang-orang yang mengejar kesuksesan tanpa batas, seringkali mengorbankan kehidupan keluarganya, mengorbankan kehidupan anak-anaknya, mengorbankan kehidupan pribadinya, mengorbankan kehidupan spiritualnya hanya karena tujuan satu, ingin menjadi yang Nah, firman Tuhan mengatakan hari ini, semua manusia, nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna termasuk kita. Jadi artinya apa? Ada satu kebenaran penting yang Tuhan mau kita belajar dari hari ini. Setiap dari kita itu pernah gagal. Di masa lalu kita pernah gagal. Dan di masa depan kita juga akan mengalami kegagalan lagi. Jadi kegagalan dalam hidup itu adalah satu bagian dari proses kehidupan itu sendiri. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan terbawa kepada yang tadi. Ekstrim yang sangat ekstrim, bahwa saya harus menjadi yang dalam segala hal, dengan mengorbankan apapun juga enggak apa-apa. Yang penting saya terpenuhi ambisi saya di situ. Atau ekstrim yang sebaliknya. Oh, karena kegagalan itu sesuatu yang wajar, enggak apa-apa saya gagal terus enggak apa-apa. Bukan ini yang dimaksud firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mencari hikmat, mencari pengetahuan, mencari didikan. Jadi kegagalan bisa terjadi dalam hidup kita dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi kita belajar dari kegagalan itu. Nah, kalau kita belum juga berbuat, kita udah takut gagal. Aduh, kita janganlah, udah stop lah, pasti gagal nanti mau coba ini. Janganlah, udah. Saya tahu ujungnya pasti gagal lagi. Gitu. Jadi kita gak kemana-mana nih. Padahal Tuhan sudah menyediakan begitu banyak hal bagi kita di depan. Ya, tetapi karena kita rasa takut gagal ini menyebabkan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Terus bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Perasaan rasa takut gagal ini gimana caranya kita menghadapi? Ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Amin. Ya, ada orang di sini yang nggak pernah mengalami rasa takut gagal? Boleh angkat tangan? Semua ya, semua pernah. Saya pun juga tiap kali mengalami. Uli pernah bertanya sama saya, kok pada saat engkau khotbah di depan, engkau kan udah sering nih bertahun-tahun, masih gimana rasanya? Masih gemeter nih, bener. Saya bukan ngomong apa-apa. Setiap kali saya di sini tuh saya selalu gentar. Apakah saya bisa menyampaikan dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan atau enggak gitu. Dan itu selalu setiap hari ini pun saya sampai sini, aduh Tuhan tolong ya, Tuhan pimpin. Selalu saya punya perasaan seperti itu. Jadi rasa-rasa seperti ini itu selalu ada dalam hidup kita. Ya. Nah, bagaimana caranya kita? Kita tidak akan pernah bisa mengatasi rasa takut itu kalau kita nggak sadar yang tadi. Apa yang tadi itu? Bahwa kita semua ini nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Kita semua ini nggak ada yang sempurna. Siapapun dia deh, nggak ada yang sempurna.
Orang yang paling merasa hidupnya sempurna, dia udah bisa meraih semuanya. Di akhir hidupnya kita lihat begitu banyak orang ternama, orang sukses, orang kaya yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena ada kekosongan di dalam hatinya. Ketika dia sudah meraih semuanya yang dia rasa, dengan diraih itu dia memperoleh kepenuhan, tapi ternyata tidak, hatinya tetap hilang, kosong. Karena itu masih ada peluang bagi kita untuk gagal dalam hal apapun yang kita lakukan. Tapi ada satu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Satu kegagalan yang harus paling kita takuti, yaitu apa? Kegagalan menyadari dalamnya anugerah dan kasih Tuhan ketika kita gagal. Penulis Ibrani 12 ayat 15 mengatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan kita kehilangan anugerah Tuhan. Di saat ketika kita mengalami kegagalan, apapun bentuknya, apapun levelnya, apapun jenisnya, jangan kita tinggalkan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Ya. Nah, saya mau kita sama-sama belajar. Ada satu kisah yang sangat sering kita dengar, bahkan dari sekolah minggu pun sering kita dengar, mengenai seorang tokoh, yaitu Petrus. Ya. Dalam Markus 1 ayat 16-18, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ini adalah kisah ketika Yesus pertama kali mau memulai pelayanan dan memanggil murid-muridnya. Ya. Ayat ke-16, ketika Yesus menyusuri tepi Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Ya, ini sering sekali kisah ini sangat sering kita dengar, tapi perhatikan di sini. Ya, kita hanya fokus kepada Simon bukan Andreas, dan dari penjala ikan dijadikan penjala manusia. Apa kaitannya ini nanti kita belajar. Mereka ketika Yesus panggil, mereka enggak ragu, enggak tunggu dulu, enggak apa, langsung mengikuti Yesus. Ya. Nah, kita lihat di sini. Petrus dipanggil oleh Yesus dan Andreas. Petrus itu diberikan satu privilege oleh Yesus, satu keistimewaan oleh Yesus. Apa itu keistimewaannya? Petrus, namanya diganti menjadi Kefas. Ya. Di dalam Matius 16 ayat 18-19, Yesus berkata kepada Petrus, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Bahasa Aramnya Kefas, bahasa Yunaninya Petrus atau Petros, yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu, perhatikan, kepadamu, kepada siapa? Petrus. Kuberikan kunci kerajaan surga, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Petrus, di antara sekian banyak murid, dipilih menjadi pemimpin di antara semua para rasul, dan namanya diganti. Namanya diganti sebagai gambaran batu karang. Iman yang sekokoh batu karang. Iman yang sekuat batu karang. Bahkan di atas batu karang ini Yesus bilang, gerejaku akan berdiri di sana. Dan kunci kerajaan maut, kunci ini berbicara mengenai gereja. Kunci kerajaan maut diberikan kepada Petrus yang di atas batu karang itu. Hebat ya. Petrus dipanggil, dipilih, dikasih kesempatan menjadi pemimpin dari semua para rasul. Sepertinya kalau kita bicara hari ini di LinkedIn gitu ya, CV-nya Petrus ini mendukung banget loh. Ya, mendukung banget. Petrus ini orang yang sangat mendukung banget itu. Kenapa? Kita lihat. Petrus ini pribadinya seperti apa sih? Di dalam Matius 26, ini paralel dengan di Markus 14 ayat 29. Ketika Yesus dalam perjamuan kudus bilang kepada para muridnya, murid-murid, sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan mati di atas kayu salib, tetapi di hari yang ketiga aku akan bangkit, yang kita baru peringati kemarin, ya kan? Wah, begitu dengar itu, Petrus langsung bilang apa? Biarpun mereka semua terguncang imannya guru, karena engkau, aku sekali-sekali gak akan goncang imanku. Petrus, wah hebat imannya, gak salah nih diganti nama jadi batu karang, ya kan? Di Lukas 22 ayat 33 kita menemukan
Petrus menjawab kepada Tuhan begini, Tuhan, bilang kepada Yesus, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus siap mati, siap masuk penjara bersama dengan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 37, Petrus lagi-lagi berkata, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Wih, luar biasa. Di antara semua murid yang saat itu bersama dengan Yesus, Petrus yang ngomong seperti ini. Petrus ini yang paling kuat imannya, paling setia dari murid-murid yang lain, dan paling siap mati bagi Kristus, paling siap mati bagi Kristus. Wah, ini Petrus ini sosok yang, ini kayaknya Yesus bener nih milih dia nih. Ini kayaknya secara profil, CV, pengalaman, kekuatan, fisik, spiritual ini kayaknya paling hebat ini ya. Nah, kita ngelihat pribadi yang begitu hebatnya jatuh ke dalam kegagalan yang begitu besar. Kegagalan dalam menjaga komitmen iman dia. Kita semua tahu kisahnya. Ketika Yesus ditangkap, ya, semua Injil menceritakan kisah yang sama. Ketika Yesus ditangkap, dan Yesus sudah mengingatkan Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi itu yang tadi jawaban Petrus. Enggak Tuhan, mereka semua boleh goncang, aku enggak akan goncang. Tapi kita tahu semua kisahnya apa? Yang terjadi adalah penyangkalan. Penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. 3 kali dia menyangkal. Ya, saya nggak bahas ini. Yang saya bahas adalah penyangkalan yang ketiga. Penyangkalan yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus itu adalah penyangkalan yang paling ekstrim. Kita lihat ayatnya ya. Markus 14 ayat 71. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang yang kau sebut-sebut ini. Bapak Gembala pernah menyampaikan ini di khotbah yang waktu Jumat Agung itu mengenai kata mengutuk dan bersumpah. Memang kalau kita lihat di Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan dan ada kata-kata mengutuk dan bersumpah cuma 2. Markus dan Matius. Lukas, Yohanes tidak mengatakan mengutuk dan bersumpah, enggak ada kata-kata ini sama sekali. Apakah berarti Injil salah? Enggak. Karena masing-masing penulis Injil melihat dari sisi kacamata dia. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Tetapi di sini Petrus mengatakan di Markus ini yang mencatat paling jelas. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku enggak kenal orang yang kau sebut ini. Kata mengutuk ya. Dalam bahasa Yunani disebut dengan anathema. Anathemazin. Anathema ini artinya apa? Aku bersedia menyerahkan diriku pada hukuman Tuhan. Seandainya perkataanku ini salah. Aku bersedia dikutuk, bersedia mati. Seandainya apa yang aku katakan ini salah. Ini penyangkalan yang paling ekstrim, anathema. Ya. Dan di situ bukan hanya mengutuk, bersumpah Petrus. Ya, omninai, artinya bersumpah, dia bersumpah menegaskan yang dia katakan kebenaran dan Tuhan sebagai saksi. Ini luar biasa gak sih? Petrus ini kurang ajar ya. Dia menyangkal Yesus, yang udah jelas Yesus itu adalah Tuhan, dan dia mau bersumpah mati kalau dia kenal dengan Tuhan itu atas nama Tuhan. Kalau kita lihat detail konyol, sangat konyol dan sangat bodoh ini Petrus ini. Luar biasa, selama ini kita di Alkitab, di Injil, cerita-cerita, kita hanya mengenal Yudas sebagai pengkhianat. Kalau saya lihat cerita ini, Petrus pun pengkhianat terbesar. Dia mengutuk Tuhan loh. Mengutuk dan bersumpah demi dirinya sendiri. Aku bersedia mati. Kalau kita bikin simple kata-katanya Petrus kayak gimana? Aku bersumpah di hadapan Allah, terkutuklah aku jika aku mengenal dia. Dia itu kan Tuhan, Allah, Yesus. Jadi kan lucu kan? Aku bersumpah di hadapan Allah, siapa Allahnya Petrus? Kalau aku kenal dia aku mau mati. Luar biasa gak penyangkalannya Petrus? Gak main-main loh, di sini Petrus ini menyangkal dengan sangat luar biasa loh. Kita ngelihat ya, kata anathema ini. Kata anathema dalam perjanjian lama, ini artinya bahasa Ibrani herem, yang di bawah ya, herem. Ini artinya apa? Sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, tapi dimusnahkan. Seperti kisah Yeriko. Ketika bangsa Israel diminta oleh Tuhan menghancurkan kota Yeriko, nggak boleh disisain apapun juga. Itu perintah Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi anathema dalam perjanjian lama, itu artinya sesuatu yang dipersembahkan untuk dimusnahkan. Tuhan memerintahkan itu untuk dimusnahkan habis untuk Tuhan. Dalam perjanjian baru, kata yang sama, anathema ini, dipakai oleh Paulus di dalam suratnya di Galatia 1 ayat 8-9, ketika Paulus
mengecam guru-guru palsu yang mengajar penyesat-penyesat, ajaran-ajaran sesat di dalam gereja. Kata-kata yang dipakai oleh Paulus adalah terkutuklah dia yang mengajarkan Injil yang lain selain Injil yang aku ajarkan. Kata terkutuk ini anatema. Di dalam sejarah gereja, Konsili Trente abad ke-16, kata terkutuk ini dipakai oleh gereja besar, gereja-gereja Katolik, untuk melakukan ekskomunikasi kepada anggotanya yang ajarannya sesat. Misalnya gereja, ada anggota yang tahu ini sesat nih, ajarannya nggak benar. Dia akan dikeluarkan dari gereja. Nggak boleh sama sekali ikut dalam jemaat, persekutuan jemaat apapun nggak boleh. Nah ini kata yang dipakai adalah anatema. Jadi anatema ini adalah sesuatu atau seseorang yang terkutuk dijauhkan dari Tuhan dan persekutuan dengan umat Tuhan. Ini arti anatema dan inilah yang dikatakan oleh Petrus. Kalimat ini yang dikatakan oleh Petrus kepada Yesus loh. Luar biasa gak sih? Ya. Nah kita lihat di dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi sumpah itu sering dipakai untuk menguatkan kebenaran. Ya, kita lihat ada ayat-ayatnya kita nggak baca ya. Dan menyalahgunakan sumpah itu adalah dosa serius. Petrus nggak hanya mengutuk, dia bersumpah. Dia mengutuk dan bersumpah. Sementara dia tahu persis bersumpah itu nggak boleh. Dan mengutuk diri sendiri adalah tindakan sumpah yang paling ekstrim. Dan ini semua dilakukan oleh Petrus. Padahal kalau kita flashback, Yesus mengajar para murid, Yesus mengajar rasul dalam Matius 5 ayat 34-35. Yesus berkata apa? Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi pada saat Yesus ngomong ini, kira-kira Petrus ada di sana nggak Bapak Ibu? Ada di sekeliling situ. Jadi apa yang Yesus ajarkan nggak dirungokno bahasa Jawanya. Gak didengerin sama si Petrus. Semua dia sangkal. Matius 10 ayat 33. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, kata Yesus, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Ini keras loh ayat ini loh. Ini satu ayat yang keras. Siapapun yang menyangkal aku di depan manusia, ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kita di depan manusia lain, Yesus pun akan menyangkal kita nanti kelak di depan Bapa di sorga. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7. Siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Semua ayat ini adalah ayat-ayat yang keras yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid. Markus 8 ayat 38. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. 3 ayat ini Bapak Ibu harus kita camkan. Ini ayat yang keras, tapi mengingatkan kita jangan sampai dalam situasi apapun kita menyangkal iman kita kepada Yesus. Sia-sialah kita semua hidup sebagai orang Kristen. Pada akhirnya nanti kita ketemu dia, Yesus akan bilang, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Bukan seperti di drama ya, berkata pada Mika ya, aku siapa kamu? Aku tidak mengenal. Tidak, ini kata-kata keras. Aku tidak mengenal engkau. Karena kenapa? Karena kita menyangkal dia dalam kehidupan kita. Kita malu oleh namanya. Nah semua ini Bapak Ibu, dilakukan oleh Petrus. Dia tolak tuh identitas Yesus sebagai Tuhan. Betul nggak? Dia tolak dong ya. Dia tidak akui Yesus di depan orang lain. Semua ayat itu semua dilanggar semuanya oleh Petrus. Dan dia malu mengikuti Yesus dalam tekanan. Jadi ini saya bilang, yang dilakukan Petrus adalah penyangkalan, pengkhianatan yang lebih besar, mungkin levelnya, kadarnya, gak kalah dengan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ketika dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bapak Ibu bayangkan aja gini deh, saya berteman dengan Pak Edward sekian tahun, ya. Terus kemudian ada satu hal, orang bertanya, terus kemudian siapa dia? Saya nggak kenal dia. Dan itu kata-kata ini saya lakukan di depannya Pak Edward. Ketika Pak Edward ada orang bertanya, lu tanya sama saya, lu kenal nggak sama Pak Edward yang ini? Enggak, saya nggak kenal dia. Siapa dia? Saya sampai nggak kenal. Kira-kira Pak Edward akan sakit hati nggak dengan saya? Makan bareng, tidur bareng, jalan bareng, 3,5 tahun nggak pernah putus. Tapi ketika orang tanya, lu kenal nggak sama dia? Kagak, gua nggak kenal. Sumpah mati, aku nggak kenal dia.
Kutuklah aku kalau sampai aku kenal sama dia. Kalau kata-kata itu kita dengar sebagai manusia, kita di posisi Yesus Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Matilah kau. Gak usah masuk surga lah ya. Selesailah kau. Pasti begitu. Betul. Kita sebagai manusia dan Yesus sebagai manusia saat itu dibegitukan oleh Petrus. Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak gimana? Kita aja yang gak sampai dikata-katain, gak sampai dikutuk, gak sampai disumpah. Cuma dibilang, lu kok sekarang gemukan, kok lu sekarang kurusan, langsung tersinggung kita. Apalagi kita dikutuk, disumpah. Apa yang harus kita lakukan? Betul gak? Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan yang ngomong sama Petrus ini siapa Bapak Ibu? Bukan jenderal loh, bukan kepala prajurit loh, bukan gubernur loh, sampai dia takut. Yang ngomong begini sama Petrus adalah hamba perempuan. Hamba, seorang hamba gak ada yang levelnya terendah. Dia cuma bilang, lu kan orang Galilea kan, lu muridnya Yesus juga kan? Oh enggak, gua enggak kenal. Yang nanya ini hamba, kalau yang nanya ini kepala, prajurit, panglima, kita masih bisa ngerti lah, oh iya. Di sini kita baca satu poin penting Bapak Ibu. Di dalam satu ketakutan yang ekstrim, yang luar biasa, di dalam satu tekanan yang sangat luar biasa, ada kemungkinan kita bisa menyangkal Tuhan. Poin penting yang kita bisa terima di sini. Karena itu kenapa para martir-martir, misionaris-misionaris, mereka bersedia dikirim ke tempat-tempat yang sangat berbahaya, mengabarkan Injil, dan ketika mereka banyak sekali yang mati ketika mereka ditekan, tolak Yesus atau kamu mati, saya lebih mendingan mati daripada saya menolak Yesus. Petrus pun kalah. Di dalam tekanan, dia langsung menyangkal imannya kepada Yesus. Terus yang kita lihat di sini sekarang, kalau gitu, apakah Petrus dibuang oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan apakah Yesus salah pilih orang? Yesus salah pilih murid kali ya? Harusnya enggak Petrus kali gitu ya. Yang dilakukan oleh Yesus bukan dia marahi, bukan dia buang, bukan dia apapun, tapi dia cari lagi Petrus. Dia pulihkan Petrus. Kisah ini terjadi di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ketika Yesus setelah bangkit, kita udah belajar ya kebangkitan ya. Setelah Yesus bangkit, 40 hari Yesus di dunia. Ya, ngapain aja kita juga sudah belajar di PA. Ya. Dan pada saat itu, Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada para murid. Pertama nggak ada Thomas, yang kedua ada Thomas di sana. Setelah itu enggak diceritakan lagi, dan ini Yesus menampakkan dirinya kepada murid yang ketiga kali. Ya, yang ketiga kali ketika itu, jadi dari peristiwa kedua sampai ketiga ini jeda waktunya cukup lama. Ya, dan selama itu murid-murid bingung kali, ini mesti mau ngapain? Yesus sudah nggak ada. Selama 3,5 tahun kita hidup itu atas perintah Yesus kan, kita kesini, kesana, ngajar, menginjili, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, semua atas perintah Yesus. Tapi kemudian sekarang Yesus nggak ada, meskipun udah bangkit, tapi nggak bersama mereka. Mereka bingung, para murid ini, mau ngapain? Akhirnya kita dengar ceritanya di Yohanes, ngapain para murid? Menjala ikan lagi. Petrus bilang begini, aku mau menjala ikan lagi. Teman-temannya ikut, yuk, aku ikut. Ya kan? Nah, terjadi lagi kisah apa? Ketika mereka menjala ikan, nggak dapat ikannya. Sampai kemudian di pinggir ada Yesus yang bilang, coba tebarin ke sebelah kanan. Dan mereka dapat ikan, baru mereka sadar, oh itu Tuhan. Gitu kan ya ceritanya ya. Ingat ya ceritanya semua gitu ya. Di sini, apa yang kita bisa dapat poin pentingnya di sini? Tuhan ingin memulihkan kembali visi dari para murid. Ketika para murid pertama dipanggil dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika Yesus tidak ada, mereka kehilangan visinya. Hidup mau ngapain? Kerja apa? Yang bisa mereka lakukan adalah apa? Ya balik kepada pekerjaan yang lama. Ya kan? Tetapi Yesus kemudian datang, Yesus bilang, yuk kamu bukan jadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Nah disinilah dipulihkan lagi oleh Tuhan. Petrus dipulihkan lagi oleh Tuhan. Yohanes 21 ayat 15-17. Dikatakan begini ayat 15, Simon, Petrus ya, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ayat 17, Petrus pun merasa sedih karena Yesus untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Tuhan. 3 kali penyangkalan.
oleh Yesus dipulihkan dengan 3 kali pemulihan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menyangkal 3 kali. Yesus mencari Petrus, menemui Petrus, memulihkan Petrus dengan 3 statement. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus menerima ini, dia menangis. Petrus langsung menangis, dikatakan begini, Tuhan, di ayat yang ke-17, engkau tahu segala sesuatu. Ini bicara mengenai apa? Tuhan, bahkan isi hatiku pun engkau tahu. Ketika aku menyangkalmu 3 kali dengan sangat luar biasa, aku menyesal. Aku menyesal sepenuh hati. Penyesalan Petrus ini dicatat di Injil Lukas. Hanya Injil Lukas yang mencatat ini. Catatannya apa? Yesus ketika Petrus menyangkal Yesus. Yesus tidak berkata apa-apa. Yesus hanya melihat Petrus. Dan Petrus menangis. Ini adalah satu gambaran. Tuhan ingin memulihkan relasinya dengan Petrus. Hanya dilihat aja oleh Yesus. Petrus menangis. Karena Petrus sadar bahwa yang dia lakukan adalah satu pengkhianatan yang besar. Yohanes juga enggak mencatat mengenai kata-kata mengutuk atau bersumpah, enggak. Karena Yohanes melihat dari sisi yang lain apa? Anugerah Tuhan yang diberikan kepada Petrus jauh lebih besar, melebihi semua kegagalan yang dilakukan oleh Petrus. 4 Injil mencatat kisah yang berbeda, bukan berarti mereka kontradiksi, tetapi karena mereka menceritakan dari point of view dari masing-masing penulis. Ya. Nah di sini kita ngelihat 3 kali penyangkalan, 3 kali pemulihan. Dan pemulihan ini, pemulihan yang punya arah. Ketika para murid sudah nggak tahu lagi arahnya mau apa hidupnya. Memang dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia, tapi Tuhan udah nggak ada. Nah di sini dipulihkan lagi. Pemulihan yang terarah dikasih tugas Petrus. Peliharalah dan gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah dan gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Dan karena ini, hidup Petrus langsung berubah. Mengalami satu transformasi yang begitu nyata. Sampai Yesus bilang apa? Aku nubuatkan engkau nanti akan matinya seperti apa. Itu pun Yesus pun katakan. Ada satu transformasi yang begitu besar dalam kehidupan Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat 18-19, Yesus menubuatkan bahwa Petrus yang tadinya menyangkal Yesus dengan sebegitu keras dan sebegitu kejamnya, Petrus ini akan mati buat Yesus nanti. Dan kita tahu matinya Petrus pun dia disalib terbalik karena dia merasa dia nggak pantas kalau dia disalib dengan cara seperti Yesus. Karena dia sangat mempermalukan Yesus, pernah mempermalukan Yesus. Jadi ketika Petrus mati, dia disalib juga, tapi salibnya saya mau salibnya kebalik aja. Transformasi yang begitu nyata. Poin penting di sini yang kita juga belajar. Ketika seseorang bertemu dengan Yesus, pasti ada perubahan di dalam pribadinya. Satu perubahan yang tidak bisa dibuat-buat. Satu perubahan yang tidak bisa dipalsukan. Tapi karena perubahan itu timbul dari hati. Ketika Petrus dipulihkan, Petrus langsung berkhotbah di Kisah Para Rasul, 3.000 orang bertobat, hari itu juga dibaptis. Siapa yang bisa melakukan karya seperti ini? Seseorang yang tadinya pengkhianat besar, mengutuk diri sendiri mau mati kalau dia kenal orang itu. Dirubah oleh Tuhan, menjadi seorang pengkhotbah. Menjadi seorang pengkhotbah yang ketika berkhotbah 3.000 orang langsung bertobat dan dibaptis di hari yang sama. Dan Petrus menjadi tokoh pilar utama dari gereja mula-mula. Kita lihat hidupnya. Dari siapa dia Petrus? Penjala ikan yang bukan siapa-siapa, nobody. Dipilih oleh Tuhan. Setelah dipilih pun masih kurang ajar, berkhianat kepada Tuhan. Tapi Tuhan punya hati yang besar. Tuhan udah punya rencana bagi Petrus. Dan Petrus di situ bilang apa? Kisah Para Rasul. Petrus berkhotbah kepada begitu banyak orang, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Kebaktian mana di seluruh dunia sampai dengan hari ini yang ketika ada kebaktian 3.000 orang langsung dibaptis. Ini hanya terjadi di gereja mula-mula. Kenapa? Petrus yang sudah berubah, bukan Petrus yang lama, tapi Petrus yang baru. Petrus yang adalah batu karang. Imannya adalah iman yang betul-betul sekuat dengan batu karang. Meskipun selama hidupnya yang dia lakukan bukannya batu karang. Lumpur pun mungkin lebih tebal daripada iman dia dengan penyangkalan dia begitu kan. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Poin penting yang kita bisa pelajari di sini. Jangan pernah kita mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan. Dengan kata lain sombong. Aku sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun. Mungkin kita belum jadi orang Kristen, tapi kita baru agama Kristen. Agama Kristen kita ini, tapi belum orang Kristen. Karena kalau orang Kristen adalah orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhannya. Mungkin selama ini kita hanya agama aja yang Kristen. KTP kita agama Kristen kan. Dan itu pun jangan kita pernah menyombongkan sekian lama. Karena setiap saat kita bisa jatuh ke lubang yang sama dengan Petrus. Jangan pernah berpikir bahwa karena iman kita kuat, kita nggak akan pernah jatuh ke dalam dosa. Karena dosa bekerja dengan cara step by step. Di poin yang kedua, dosa bisa berkembang. Mulai dari hal yang terkecil, ketika diberikan peluang untuk berkembang, dia lama-lama akan meningkat. Sampai satu saat kita udah sadar nggak bisa kita keluar dari jerat itu. Mungkin awalnya kita pikir, dosa kecil kok. Bohong-bohong cuman bohong kecil. Gitu. Bukan bohong besar kok. Gitu. Ya, tapi di sini kita belajar. Injil Matius, kalau kita baca ya, penyangkalan Petrus tadi, itu nggak langsung dia mengutuk dan bersumpah, ada stepnya. Gitu. Nah, step ini adalah gambaran bahwa dosa bisa berkembang dari level 1, kedua, ketiga sampai besar. Dan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Petrus, itu dimulai dari mana? Kesadaran dan pertobatan hati Petrus. Lagi-lagi saya ulangin, pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, apa bedanya penyesalan dan pertobatan. Ya, penyesalan adalah sesuatu kita menyesali atas sesuatu yang kita lakukan, tapi kita nggak bertobat. Maksudnya gimana? Kita akan bisa lakukan itu lagi di kemudian hari. Kita menyesal, kenapa bisa menyesal? Karena ketahuan. Kalau saya coba nggak ada yang tahu, nggak akan menyesal kita melakukan itu. Tapi kita menyesal melakukan itu kenapa? Karena ketahuan jadinya. Coba nggak ada yang tahu, nggak menyesal dia melakukan itu, terus akan dia lakukan. Itu namanya adalah penyesalan. Tapi pertobatan adalah keluar dari hati. Begitu dia bertobat, kesalahan itu tidak akan pernah dia ulangi lagi. Kenapa? Tuhan mengatakan Daud adalah hamba yang dikasihi, bukan Saul. Padahal Daud melakukan perbuatan yang paling kejam. Saya pernah bercerita ke beberapa teman-teman di sini ya, pada saat di komsel atau di pertemuan. Saya bilang Daud itu adalah orang paling kurang ajar sebenarnya. Luar biasa kekejamannya. Kenapa? Satu, lihat istri orang dia suka. Udah suka otaknya langsung jahat kan. Dia langsung dia tiduri. Setelah dia tiduri ketahuan perempuan itu hamil. Setelah ketahuan perempuan itu hamil, otaknya udah mulai mikir, waduh ini hamil gara-gara gue nih, ketahuan dong. Otaknya langsung jahat. Suaminya siapa? Uria. Uria dipanggil, pulang. Uria cepat pulang sini, kamu udah lelah dari perang, pulang tidur sama istrimu, kamu istirahat tidur sama istrimu. Rencana jahat supaya kalau Uria tidur dengan istrinya, gak ketahuan tuh anak siapa. Betul gak? Uria gak mau. Uria bilang, enggak raja, semua orang perang, aku juga gak akan pulang ke rumah, aku di pelataran raja aja. Daud bilang, gagal nih rencana nih. Ya kan? Gagal nih. Gimana caranya? Udah, dia bikin rencana lagi, bilang sama panglima perangnya, Uria kirim ke barisan yang paling depan, supaya apa? Mati duluan. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita ngelihat Daud, ini siapa dia? Otaknya sangat jahat, hatinya jahat, semua tindakan kriminal dia lakukan. Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Inilah orang yang kukasihi. Aneh ya? Kejahatan dia sama kejahatan Saul kalau dibandingkan, gedean Daud. Tapi kenapa Tuhan malah pilih dia? Karena ketika Daud menyesal, tidak hanya step berhenti di penyesalan. Dia bertobat dan dia tidak lakukan itu semua lagi. Tapi Saul, ketika dikatakan, Saul ditegur begini, dia menyesal tapi dia lakukan lagi. Ini bedanya.
Hati-hati Bapak Ibu. Kita semua, Bapak Ibu saya juga. Kita diingatkan selalu oleh firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan akan membawa kita kepada konsekuensi-konsekuensi besar. Ya, Daud memang sudah diampuni, tapi konsekuensinya ada tetap. Dia harus tanggung konsekuensinya. Anak hasil perzinahannya dengan Batsyeba mati, dan seluruh keturunan Daud nggak pernah ada damai, perang sendiri terus. Anak ini perang dengan anak ini memperkosa anak ini. Itu di antara keluarga Daud, dan itu konsekuensi yang harus ditanggung. Nah sekarang Bapak Ibu, kita coba berpikir dalam kehidupan kita. Sering kali kita kadang-kadang kita kan merasa, ini orang hidupnya enak banget ya, semuanya sukses, semuanya apa, semua segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu akhir hidupnya dia itu kayak apa. Ya kan? Kalau Bapak Ibu melihat di Mazmur 73 belajar, di situ kita lihat bahwa Mazmur merasa bahwa dia tuh iri dengan orang-orang yang hidupnya fasik. Iri dengan orang-orang yang hidupnya jahat. Kok orang jahat itu panjang umur, sukses, gak pernah ngalamin kesusahan. Tapi aku orang yang tulus hati ngikut Tuhan. Kok aku ini problem aja terus. Sampai akhirnya pemazmur sampai di satu titik diperlihatkan oleh Tuhan. Ini loh, endingnya orang yang hidupnya kafir, orang yang hidupnya fasik akan seperti ini. Tapi orang yang hidupnya tulus di hadapan Tuhan, akhir hidupnya adalah seperti ini. Mana yang kamu pilih? Terserah. Nah ini kita kembali di sini. Nah ketika di sini, ketika Yesus menemui Petrus, kita mendapatkan satu poin lagi. Anugerah yang diberikan oleh Yesus, anugerah Tuhan, melampaui semua kegagalan. Ya, melampaui semua kegagalan. Penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus, itu gambaran paling lengkap tentang siapa? Kelemahan manusia. Petrus yang tadinya kita baca begitu kuat, membela Yesus, mau masuk penjara, siap mati, kena hamba perempuan aja, langsung keok. Petrus adalah gambaran kelemahan manusia, realitas dosa, dan kedalaman anugerah Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilih setiap kita. Mungkin Tuhan izinkan kegagalan ada dalam hidup kita. Tetapi melalui kegagalan itu, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kegagalan itu menjadi kemenangan, seperti Petrus. Amin. Dan ketika kita di dalam kegagalan, jangan terlalu larut. Sekali lagi, hal yang kita pelajari tadi, no one is perfect. Gak ada orang yang sempurna dalam hidup. Kita pun sama. Jadi masih akan ada tetap kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Ya. Dan ketika Tuhan memilih kita menjadi umatnya, anaknya, Tuhan tuh gak salah pilih. Meskipun banyak kegagalan yang sudah kita lewati, dulu-dulu kita sering jatuh ke dalam dosa. Hidup kita asal-asalan dan semua segala macam. Ke depan pun selama kita hidup di dunia masih menghadapi tantangan yang sama, pergumulan yang sama. Tapi satu hal yang Tuhan katakan di sini, dari kisah ini kita bisa belajar, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, sebesar apapun kegagalan yang kita hadapi, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Karena apa? Kehilangan Tuhan adalah kehilangan terbesar bagi manusia. Manusia yang tidak punya Tuhan, dia harus menjalani hidupnya. Baik itu di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dia jalanin sendiri. Tapi bagi umat Tuhan, bagi anak Tuhan, kita boleh menjalani itu semuanya bersama dengan Tuhan. Orang yang paling sengsara hidup di dunia adalah orang yang tidak pernah berjalan dengan Tuhan. Karena dia harus menjalani semuanya sendiri. Tapi di sini kita belajar, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau memulihkan kita. Karena itu kita hendaknya, ketika Tuhan berbicara kepada kita, biarlah kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang mau mendengar Tuhan, yang selalu rindu pada Tuhan. Dan salah satu hal yang terpenting adalah juga kegagalan. Terkadang adalah salah satu cara Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia. Ketika hidup kita sukses terus, apa yang kita maui ada, apa yang kita dapat, semuanya kita dapatkan dengan mudah, malah sering membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kegagalan itu datang, Tuhan panggil kita. Jangan pernah kita anggap kegagalan itu adalah akhir dari segala-galanya. Karena kegagalan itu tidak pernah akan menentukan masa depan kita ketika kita berjalan dengan Tuhan. Amin.
Saya undang teman-teman pemain musik untuk ke depan. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita, memberkati kita. Karena dalam hidup-hidup yang seperti sekarang ini kan banyak sekali berita-berita yang gak enak ya. Yang bikin kita khawatir, bikin kita takut gitu ya. Dan yang paling sulit mungkin bagi hamba Tuhan kali ya Pak Agus ya. Karena hamba Tuhan kan diharapkan kan lebih kuat imannya gitu. Padahal pergumulannya sama, penderitanya sama. Serangannya pun juga seringkali mungkin lebih besar ya Pak ya. Gitu ya. Tapi satu hal hari ini firman Tuhan katakan. Dalam kita menghadapi kegagalan, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tuhan izinkan kegagalan itu untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Dia.